Wis tak kelompokkan di tengah. Bismillah. Wih, terlalu landep. Wih, kebablasan. Bismillah. Bismillah. Jadi kontrak kerja saya yang dari Depnaker itu sudah turun. Tadinya saya tuh mau gontok-gontokan, sudah kondisinya itu sudah hampir memanas. Saya sudah mau berdebat dengan agensi gitu. Tapi tiba-tiba majikan itu nggak blok saya, mak blok gitu. Kualik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya sedang mencuci gombal mukio Mbak Bu Besti. Ya Allah, itu susu sedang delok TV di ruang TV ya Mbak Bu Besti. Jadi ini tak tinggal ngerjain sembarang dengah karena nanti kalau beliau sudah masuk kamar, wes ngopeni beliau. Jadi waktunya ngelap badan, terus kasih apa Fujian itu apa terapi, terus kemudian ngasih minum obat, minum susu dan lain sembarang. Pokoknya tidak leren blas. Ini sudah nyemplung semua ya Mbak Besti. Sekarang waktunya mendulek-dulek. Satu. Oh, terus kemudian ini. Oke. Ini perusahaannya Ariel Noah ya Mbak Besti. Salah, diempakkan dulu, terus baru ditutup. Nah, ini banyunya lagi mili. Oke, ini sudah jalan Mbak Bu Besti. Jadi saya mau menjawab pertanyaan kalian kenapa akhir-akhir ini jarang sekali upload. Jadi karena saya ini masih di majikan baru ya toh, belum ada 1 bulan, jadi masih penyesuaian waktu, penyesuaian pekerjaan karena pekerjaannya di sini itu berbeda jauh dengan di tempatnya Akong dulu. Terus di sini tuh butuh ketelitian dan segala macamnya. Jadi saya takut salah, makanya saya fokuskan ke pekerjaan utama saya. Kalau ngonten kan sekedar hiburan sampingan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Pekerjaan utamanya kan tetap jaga susu ya toh. Jadi yang saya utamakan itu nanti kalau saya sudah wis iso menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan waktunya, nanti baru bisa rutin lagi upload setiap hari. Jadi ya mohon pengertiannya ya Mbak Bu Besti, diizinkan untuk bikin vlog, terus tidak serta-merta kita itu sesuka hati ya toh, tetap saja harus bertanggung jawab sama pekerjaan utama. Jadi menyesuaikan diri karena di sini tuh cuci darah itu loh Mbak Bu Besti, terus makannya pakai selang hidung itu, jadi harus butuh ketelitian dan yo fokus gitu loh.
Bikin susu untuk susu Mbak Bu Besti. Bikin susu untuk susu. Jangan lupa kalau berkomentar nulisnya SHU ya. Jangan SU nanti kena pelanggaran sama YouTube. Ini harus diocak-ocak kayak gini karena memang ngecomnya itu kan air dingin, bukan air panas. Kalau air panas nanti lambenya melocot Mbak Besti. Jadi ya harus kayak gini, ekstra tenaga. Karena kalau cuma diaduk-aduk pakai sendok saja, sampai tangan kamu tel semplah juga tidak akan tercampur rata. Saya deloknya dulu ya. Oh sudah. Sekarang saya mau sokkan ke sini ya Mbak Bu Besti. Oh. Jangan kental sekali. Terus ini masih ada sisa sedikit, saya ocak-ocak juga iman-iman. Nah, terus kemudian disokkan lagi. Bismillah. Wih, terlalu landep. Wih, kebablasan. Ya sudah lah. Mau bikin makan siang Mbak Bu Besti mumpung susunya anteng delok TV ya toh. Soalnya nanti kalau beliau minta-minta reno-reno tidak leren blas. Karena ini bagian dalam kubis ya Mbak Besti, jadi tak gojaki gini saja karena bersih. Bismillah. Ini bumbunya mau tak iris semua saja Mbak Bu Besti, males ngulek. Lagi pula pisaunya ini kan tajam sekali, jadi demen gitu loh saya. Ini tak cincang kayak gini ya Mbak Bu Besti, soalnya kalau melebek-melebek seperti ini tuh saya kurang suka, jadi biar teksturnya itu kayak diulek gitu loh, makanya saya cincang kayak gini, tapi nanti saya cincangnya halus sekali. Sekarang saya mau mencincang cabenya Mbak Besti. Pokoknya ini dibuat seperti biar teksturnya itu seperti diulek. Oke, sudah kayak gini saja Mbak Besti. Ini sepertinya sudah lembut sekali ya toh. Soalnya ini tuh cabai yang habis keluar dari freezer, jadi gampang banget lembeknya. Wes tak kelompokkan di tengah. Nah, bumbunya kok wakeh sekali. Ini tadi perasaan cuma sedikit deh. Salah. Kenapa pakai panci ini? Pikun Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Saya mau bikin mie Mbak Bu Besti, tapi yang versi yang cepat. Jadi tidak saya rebus dulu, tapi bumbu saya gosok, setelah itu minyak direbus bareng bumbu kayak gini. Kok susah dibuka? Selak blondot ini kancanya. Ih. Oh. Ini sisa sedikit. Wah. Airnya kurang. Tak tambahi lagi. Airnya ini menyesuaikan ya Mbak Bu Besti, kalau kurang ya ditambahi, kalau kebanyakan ya blondot. Bismillah. Bismillah. Ini garam ya Mbak Besti. Garamnya jangan banyak-banyak, nanti kasihin lagi kayak sambal kemarin. Udah, tak ublek lagi. Bismillah. Rambanannya jan kayak wedus Mbak Besti, kayak kambing gitu. Tapi ini nanti mimpes, jadi sedikit. HP-nya tak kecilkan daripada kobong nanti sayurku. Wah, Masya Allah. Sudah merata Mbak Bu Besti ini, Masya Allah. Jan sak wajan membleh. Sayurnya hilang belok lah, padahal segitu banyaknya mimpes hilang, tidak ketara blas belok lah. Ini minggatnya di sayuran sak monombia ini tadi. Ini tak matikan kompornya, terus ini tak jarkan seperti ini biar nanti sat sendiri airnya. Ini tuh sebenarnya airnya itu sudah sat Mbak Besti, tidak ada tuh, tapi tak biarkan seperti ini. Ya会放箭吗？要不要吃水果？那等一下我整理，不要管它。Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai ngurusin susu. Sekarang waktunya madang. Ini tadi barusan agensi juga datang ke sini, jadi semuanya ngumpul. Tadi ada Ai, ada Xiaojie, ada Xiansen, terus ada susu, tapi susu di kamar. Nanti saya cerita ya ke kalian. Jadi Ai ini adalah istrinya Susu, ya toh. Tapi tinggalnya terpisah. Kalau siang datang ke sini, tapi kalau sore itu pulang balik lagi ke rumahnya. Terus Xiaojie itu tuh anak keduanya Susu, yang cewek itu yang nganterin saya ke pasar itu. Sedangkan Xiansen itu tuh anak pertama, cowok, anak pertamanya Susu. Dan majikan saya di kontrak kerja itu adalah Xiaojie, kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, madang dulu selalu saya. Ini sudah dingin ya minyak, wis benilah. Bismillah. Wah, segini saja dulu daripada tidak entek. Tapi saya mau menjikuk sayur-sayurannya ini karena saya itu suka sekali sayur. Tuh. Oh, Masya Allah Mbak Besti. Oke, madangnya kayak gini saja Mbak Bu Besti. Sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya berkah dan barokah dan tidak direwangi setan gitu. Oh ya, ini tadi saya bikin mie banyak sekalian biar bisa untuk sarapan besok, sama hidung saya yang minimalis ini gatal sekali. Pokoknya bisa untuk sekali makan gitu loh Mbak Bu Besti, karena di sini kan kerja repot toh. Jadi kalau bolak-balik masak sehari, masak bolak-balik kayak gitu tuh ribet.
ngentek-ngentek waktu, jadi sekali masak itu banyak pisan biar untuk beberapa kali madang gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak terlalu pedes ya Mbak Bu Besti, soalnya susu kan lagi nonton TV, jadi saya nggak berani masak pedes-pedes, takut beliau terganggu gitu loh. Saya paling suka kalau sayurnya banyak numplak. Pokoknya mie kalau sayurnya ndak banyak ndak enak. Kok tidak mau nyantol-nyantol gitu, beh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah selesai ya madangnya. Oke, saya mau cerita. Jadi agensi saya tadi tuh ke sini mengantarkan kontrak kerja sama daftar gaji. Oke, tak baleni lagi Mbak Bu Besti. Ini saya tag ke 50 swidak kalinya karena belibet sekali saya ngomong, jadi tak baleni lagi. Ini tadi agensi saya datang ke sini untuk mengantarkan kontrak kerja beserta slip gaji saya. Jadi kontrak kerja saya yang dari Depnaker itu sudah turun dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk kedua belah pihak, iya aku sama majikan, saya sama majikan. Majikannya itu Xiaojie seperti yang tak bilang tadi ya toh. Terus kemudian agensi juga menjelaskan tentang hak-hak TKW yang harus dipenuhi oleh majikan. Makanya majikan itu membelanjakan atau membelikan semuanya, segala kebutuhan saya itu ya karena itu Mbak Bu Besti. Jadi saya harus memberikan track record yang baik agar penerus saya nanti juga merasakan atau kecipratan enaknya kayak gitu. Terus kemudian perkara slip gaji ya. Gaji saya itu di atas UMR yang ditetapkan oleh Taiwan terhadap pekerja informal. Jadi saya kan pekerja informal. Jadi untuk informal itu UMR-nya 20.000 plus lembur. Lemburnya 667 kali hari Minggu dalam 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan itu hari Minggunya ada 4 ya dikalikan 4. Kalau ada 5 ya dikalikan 5 kayak gitu. Nah, gaji saya itu di atas itu. Terus kemudian tadi tuh agensi kan menjelaskan kalau saya minta libur, kan libur saya itu 24 jam ya Mbak Bu Besti, dari Sabtu malam sampai Minggu malam kayak gitu. Agensi itu mengongkon majikan untuk memotong gaji. Jadi kayak misalnya ya, kayak misalnya ini contohnya saja, bukan gaji saya yang sebenarnya. Misalnya gaji saya itu 30.000 dalam 1 bulan. 1 bulan itu 30.000 NT gitu. Jadi nanti kalau libur, saya itu disuruh potong 30 bagi 30. 30.000 itu dibagi 30 hari. Jadi 1.000 per hari. Suruh potong 1.000 karena saya liburnya 24 jam kayak gitu. Terus saya oke lah, nggak masalah. Toh saya sembarang dengahnya dibelikan sama majikan ya toh. Cuman dipotong 1.000 aja nggak masalah. Saya pikirkan seperti itu. Oke, saya terima ya toh. Terus kemudian menjelaskan sembarang dengahnya. Kalau gajian tanggal sekian, tidak boleh lebih tanggal sekian. Jadi kalau seumpamanya lewat sehari, 2 hari, itu kalau bisa jangan kayak gitu. Lewat sehari nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 2 hari tidak boleh kayak gitu. Terus majikan juga bilang kalau seumpamanya majikan lupa, suruh mengingatkan, mengilingkan kayak gitu. Saya bilang oke. Terus kemudian sampailah di poin untuk cuti tahunan. Jadi setiap pekerja di Taiwan setelah 1 tahun bekerja di majikan itu tuh berhak mendapat 7 hari cuti tahunan. Jadi 7 hari itu boleh diminta, maksudnya diminta cuti 7 hari atau diminta uang. Kebanyakan diminta uang ya Mbak Bu Besti. Jadi 7 hari itu kalau diuangkan, kalau gajinya UMR itu 667 NT kali 7 hari. Tapi di sini saya protesnya Mbak Bu Besti. Tadi kan waktu libur saya itu disuruh motong sesuai dengan gaji saya. Kayak misalnya gaji saya 30.000 dibagi 30 hari. Jadi saya sehari itu dibayar 1.000 NT kan. Jadi kalau libur dipotongnya 1.000 NT kayak gitu. Terus pas bagian tuh cuti tahunan ini, kok cuti tahunannya tetap 667, tidak ada kemundaan sama sekali seperti tadi
potongan waktu libur itu, saya kan ya protes Mbak Bu Besti. Loh ini kan gaji saya kan segini, sehari saya digaji segini, kok ini cuman 667, yang nggak bisa seperti itu. Saya seperti itu kan. Terus kemudian agensi itu seperti biasa, agensi kan mesti gamblok majikan gitu kan ya. Terus kemudian agensi saya bilang seperti ini tuh kebijakan pemerintah, tidak bisa diganggu gugat, nggak kayak apa, gajimu nggak kayak libur gitu, beda. Terus saya kan yang ngotot ya Mbak Bu Besti, wong yo 667, 1000 dikurangi 667 kan kacanya banyak sekali, kalau dipengkan kan ya lumayan. Saya kan di sini kan kerja itu walaupun majikan baik, majikan kalau baik itu kita imbalannya bekerja dengan baik juga, jadi ngopeni pasien dengan baik juga, bukan dengan yang lain-lainnya kayak gitu. Kalau majikan baik kepada kita juga harus bekerja dengan baik dengan mengopeni pasien kita dengan baik gitu kan ya, imbal baliknya seperti itu. Kalau urusan gaji dan lain sebagainya itu urusan beda lagi, kita tetap harus profesional, tidak boleh memotong sak cuil pun. Karena kita kan di sini kerja, bukan kerja bakti, apalagi dikerjain gitu. Wes, kemudian kan saya ngotot, nggak bisa, dari pemerintah itu kan jatahnya 7 hari, jadi perharinya berapa itu kan tergantung gaji gitu, seperti itu. Terus kemudian AI itu memotong, jadi sepertinya beliau itu tadinya tidak paham, terus akhirnya paham kayak gitu, terus menanyakan tentang hari itu loh, sehari digaji berapa, terus kalau cuti tahunan dapatnya berapa kayak gitu kan. Jadi AI itu paham, tiba-tiba paham gitu. Beliau bertanya apakah benar pemikiran beliau itu benar. Jadi beliau itu mikirnya gini, kalau biasa itu tuh perharinya digaji 667, cuti tahunannya berarti 667 kali 7. Nah karena gaji saya berbeda di atas UMR, itu tuh 1000 per hari gajinya. Kalau seumpamanya cuti tahunannya 7 hari, berarti 1000 kali 7 kayak gitu kan. Terus saya bilang iya kayak gitu, iya kayak gitu. Terus langsung saya digablok gini sama Ayu, kamu jangan khawatir, kita tidak masalah tentang itu, kita oke semuanya, oke semuanya. Jadi malah majikannya sing approve Mbak Bu Besti. Tadinya saya tuh mau gontok-gontokan, sudah kondisinya itu sudah hampir memanas. Saya sudah mau berdebat dengan agensi gitu tentang cuti tahunan itu, tapi tiba-tiba majikan itu nggak blok saya, mak blok gitu. Kamu jangan khawatir, kalau ini kita tidak ada masalah. Jadi oke saja, kamu minta segini, oke kayak gitu. Jadi langsung seketika itu juga langsung agensi, kalau majikan oke, saya juga oke kayak gitu. Akhirnya langsung diganti. Jadi cuti tahunan saya itu perharinya ya dihitung sesuai dengan kayak libur saya tadi kayak gitu. Kalau saya sehari digaji 1000 ya 1000 kali 7 gitu Mbak Bu Besti. Ini perlu gontok-gontokan Mbak Bu Besti, karena apa? Karena hak kita. Jadi ya kita kan sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, jadi kita tetap harus menuntut hak-hak kita. Jangan mau kalau hak-haknya itu dipotong kayak gitu. Wes kayak gitu ya Mbak Bu Besti ceritanya. Jadi ya hampir memanas dengan agensi. Nggak apa-apa. Ini tuh memanasnya itu bukan karena pelanggaran atau apa, tapi memang memperjuangkan hak-hak kita gitu, dan itu harus kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Saya mau mengopeni susu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh gitu, sudah menemani saya ngapa-ngapain online. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.